warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih sudah mau datang dan mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang sukarela untuk memimpin doa? Halo baiklah teman-teman semua. Sebelum mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Terima selesai. Terima kasih Anda. Sebelum kegiatan ini, apakah Ananda memiliki kegiatan lain atau bagaimana? Sebelumnya, apakah Ananda tahu apa kegiatan kita pada siang hari ini? Tidak tahu. Kegiatan kita pada siang hari ini yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dasar bimbingan dan konseling yang dimana nanti membantu Ananda semua mengoptimalkan perkembangan potensi yang Anda miliki, baik itu bakat, keterampilan, prestasi maupun akademiknya. Tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk meningkatkan komunikasi Anda, baik itu interaksi dengan orang lain, keluarga maupun teman-temannya, dapat memberikan Anda pengetahuan dan juga bertanggung jawab atas pendapat yang Anda berikan. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kita melaksanakannya itu seperti yang kita lakukan sekarang, duduk melingkar, berhadapan-hadapan, dan bimbingan kelompok ini terdiri dari 5-12 orang. Dan di dalamnya ada PK, pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri, dan Ananda semua sebagai anggota kelompoknya. Di sini Ibu harapkan Ananda semua sukarela dalam memberikan pendapatnya, ide-idenya, dan terbuka atas apa yang Ananda pikirkan, apa yang Ananda berikan atau pendapatnya gitu. Nah, di sini juga dalam penyampaian, misalkan ada teman-teman Ananda yang menyampaikan pendapatnya, kita dapat mendengarkan dan memberikan feedback yang baik untuk pendapat yang diberikan oleh teman-teman Ananda. Dan juga jika ada pembahasan kita itu terkait pribadi, alangkah baiknya kita membahasnya hanya di dalam kelompok, tidak sampai di luar kelompok. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya juga kita perkenalan terlebih dahulu untuk mempererat hubungan kita antara PK dengan kakaknya. Dimulai dari Ibu, kita akan melakukan perkenalan dengan rantai nama, seperti perkenalkan nama Ibu Vera, nanti bisa disambung dengan teman di sebelahnya. Apa Anda? Nanti cuma nama. Ya, cuma nama. Baik, perkenalkan nama Ibu Vera. Baik, nama Ibu Vera, nama saya Mutia. Nama Ibu Vera, di samping saya Mutia dan saya Nabila. Nama Ibu Vera, di samping Ibu namanya Mutia dan di samping saya namanya Nabila. Perkenalkan nama saya Leni. Nama Ibu Vera, di samping Ibu namanya Mutia. Di samping Mutia ada Nabila, di samping Nabila ada Weli, dan saya sendiri Rea. Nama Ibu Vera, di samping Ibu ada Mutia, di samping Mutia ada Nabila, di samping Nabila ada Weli, dan di depan Weli ada Vera, samping Vera ada Sri. Oke, baik, terima kasih Anda semua. Dari penjelasan Ibu tadi terkait bimbingan kelompok, tujuan dan cara pelaksanaannya, siapa dari Ananda yang bisa menyimpulkan tentang apa itu bimbingan kelompok? Bisa itu dari tujuan atau pengertiannya atau bagaimana cara pelaksanaannya?
Cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu ya melihat kita saling terbuka, saling memberikan pendapat tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di dalam kelompok tersebut. Ada lagi? Tambahannya itu di dalam bimbingan kelompok itu ada perlunya kita tuh merahasiakan mungkin Bu, cukup apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui itu hanya sampai di kelompok ini aja, jangan sampai di luar. Ada lagi yang nanya? Oke, sudah tadi ya, dalam bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan di BK yang akan membantu Anda semua untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang Anda miliki, meningkatkan komunikasi dengan orang lain, menambah wawasan, dan juga kita dapat lebih mengeluarkan pendapat tanpa adanya keterpaksaan dan adanya keterbukaan. Nah, dalam kegiatan ini, apakah Anda semua sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Oke. Dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik. Yang pertama yaitu topik tugas yang berasal dari ibu sendiri, topiknya, dan topik bebas itu dari Anda semua. Contohnya seperti pergaulan bebas, bullying, pembunuhan, pelecehan seksual, insecure dan yang lainnya. Nah, pada kegiatan ini kita akan membahas topik tugas yang yaitu insecure. Sebelumnya, apakah Anda semua pernah merasakan insecure? Pernah. Apa aja sih yang pernah insecure yang pernah Anda rasakan? Insecure yang pernah saya rasakan tuh kayak dia kok bisa sih gitu kok saya nggak bisa aja. Terus lihat orang lain tuh, wow dia cantik sekali gitu, kayak nggak gitu ya Bu, kok orang tuh cantik ya Bu gitu. Banyak lah Bu insecure yang lain gitu. Dari yang lain? Kalau diri saya sendiri, insecure kan itu merasa nggak pede sama diri sendiri. Jadi kalau misalkan saya itu berasal dari diri, kayak misalkan kayak kita tampil, kayak kita mau mencoba hal baru, ini pasti gagal ini nanti. Kalau pas ini aku nggak bisa. Ada yang lain? Sama kayak yang tadi Bu, itu hanya insecure tuh misalnya itu dari fisik Bu, kayak kok orang cantik kita tidak ya ini, terus dari kepintaran ya juga Bu, orang bisa ke depan pada speaking dengan bagus, kita nggak bisa. Ya sama kayak teman-teman yang lain Bu, karena kita insecure misalnya kayak dia bisa kayak contohnya ngaji gitu kan, dia kok bisa ngaji, kok suaranya bagus, kalau kita enggak gitu. Kalau Rea, lo berpendapat kalau insecure itu terkadang kita di depan umum atau dalam kelompok atau organisasi, ketika kita mau tampil itu rasa percaya diri itu hilang segitu aja gitu. Padahal kita di rumah atau di kelas sendiri kan udah mempersiapkan diri untuk tampil, tapi rasa itu selalu ada gitu loh. Sekian aja. Ya, memang itu beberapa perasaan insecure yang pernah kita alami, seperti tentang kecantikannya, kepintarannya, tentang public speaking dan bagaimana dia bisa maju ke depan untuk presentasi. Nah, insecure itu adalah suatu keadaan pribadi seseorang yang membuat dirinya itu bisa merasa cemas, takut, dan hilang kepercayaan dirinya untuk melakukan atau melakukan sesuatu. Nah, dari Anda semua, apa sih penyebab seseorang itu bisa menjadi insecure? Mungkin kurang percaya diri, kurang percaya diri Bu. Ada lagi? Nggak bisa mengenali diri sendiri.
kecemasan yang berlebihan. Iya, teman-teman kayak kurang percaya diri, kecemasan yang berlebihan. Yang menurut beliau yang mana? Kalau insecure sendiri itu penyebabnya ya kepercayaan kita nggak ada, terus rasa percaya diri itu kalau bertemu orang kayak takut aja bawaannya bu. Itu aja. Nah, ya betul sekali, tentang penyebabnya itu kurang percaya diri, kecemasan, rasa takut. Nah, dan seseorang yang insecure itu bisa juga disebabkan oleh lingkungannya, baik itu dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam pendidikan kayak sekolahnya itu. Dan juga terkadang faktor penyebab seseorang bisa dari trauma itu seperti dirundung di sekolah atau dibully, itu juga bisa membuat seseorang itu menjadi insecure, karena dalam pembulian itu mungkin bisa dari verbalnya maupun dari non-verbalnya, seperti tentang fisiknya tadi lah. Dia bisa jadi insecure karena dirundung gara-gara fisiknya yang mungkin terlalu gemuk atau kurang cantik seperti itu. Nah, dari itu juga bagaimana sih kita cara mengatasinya, tentang agar kita itu tidak merasa insecure lagi? Berbanyak bersyukur. Banyak bersyukur, Kalau dari saya kenal diri sendiri. kenali diri. Selalu berpikir yang positif. Ya, percaya pada diri sendiri. Oke, ya memang untuk cara mengatasinya itu memang kita harus selalu bersyukur tentang potensi atau apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kenali diri kita sendiri, baik itu kekurangan dan kelebihan, karena setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan juga kita harus percaya diri juga terhadap apa yang kita bisa dan mampu untuk melakukannya. Jangan berpatokan kepada ucapan-ucapan orang lain, karena terkadang ucapan seseorang itu belum tentu memang benar apa yang akan terjadi kepada kita. Nah, sepertinya sudah mulai tidak fokus. Bagaimana kita melakukan permainan terlebih dahulu. Nah, permainannya itu yaitu kelipatan 3, yang dimana permainannya itu nanti Anda semua berhitung. Berhitung itu kan mulai dari 1, 2, dan 3. Nah, dari kelipatan 3 itu di setiap kelipatan 3, 3, 6, 9 itu bukan angka 3 yang diucapkan, tapi diganti dengan dot gitu. Paham Anda? Oke, kita coba dulu. Oke, dimulai dari sini ya. 1, 2, dot. Ya. 1, 2, Dan 4, 5, Dot. 7, 8, dot 10, 11, Dot. 12, 13, 13. Oke, kita ulang lagi. Dari mana dulu? 1, 2, dot, 4, 5, dot. 1. 7 lagi. Oh iya. Oke, bagaimana kalau yang salah kita beri hukuman? Bagaimana? boleh. Oke, kita ulang lagi. Dari mana maunya lagi? Dia gitu. Oke. 1, 2, 3. Dot. Oke. Oke. Apa maunya hukumannya temannya? Berarti mau nyanyi apa? Gak bisa nanya. Apa yang bisa puisi. ya puisi atau bagaimana? Apa ya? Kayaknya nyanyi aja lagi. Oke. Nyanyinya naik-naik dari satu tempat. Oke. Kayaknya teman-teman harus ngikutin. Jadi ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3.
Naik ke puncak gunung tinggi sekali, kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Oke, terima kasih kepada Welly. Kita beri aplaus dulu untuk Welly yang sudah mau menyanyi. Bisa kita lanjutkan kembali ya, Ananda. Oke, dari pembahasan kita terkait musical tadi tentang pengertian, penyebab, dan cara bagaimana kita cara mengatasinya. Bagaimana komitmen Ananda terkait tentang topik yang kita bahas tadi? Harus lebih percaya diri lagi ke depannya. Oke. Kalau dari saya, seperti yang saya bilang dari awal tadi, kita harus mengenali diri kita tuh siapa gitu. Biar kita tuh tahu porsi kita tuh di mana, tahu kita tuh letak kelebihan kita, letak kekurangan kita di mana. Komitmen itu Bu, kayak semua orang itu memiliki kepintarannya masing-masing gitu. Kalau nggak semua kepintaran kita itu sama dengan orang lain, mungkin kita nggak bisa di sana, tetapi kita harus menggali juga kepintaran kita itu. Kalau Rea Bu, komitmen seandainya kalau kita insecure itu seharusnya kita lebih pede aja, karena kalau kita pede di luar nanti orang juga akan indah memandang, tidak ada lagi insecure itu. Kalau dari saya Bu, kita jangan menyalahkan diri sendiri dan kita tuh nggak boleh juga membandingkan diri sama orang lain. Terima kasih atas komitmennya, dan mungkin juga kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Sebelum itu, bagaimana pesan Ananda dalam kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini? Masih menambah wawasan dan saling mengenal juga sama teman. Menambah pengetahuan dan juga ini sangat positif. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah kita akan melakukan kegiatan lanjutan atau bagaimana? Kita melakukan kegiatan itu kita tetapkan waktu yang sama dengan hari yang sama juga seperti hari ini atau bagaimana? Dan kita melakukannya itu per minggu atau per bulan? Kalau bagi Ananda semua Per Berminggu saja. itu kita laksanakan di tempat yang sama atau kita cari tempat yang lain atau juga waktunya bagaimana? di sini aja. Oke. Baik. Apa pesan Ananda terkait kegiatan yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini? Komen saya ini sangat bermanfaat. Mungkin selanjutnya kita bakal gabung terus dan mungkin lebih detail lagi kita bahas materi. Kalau menurut tadi pesannya itu kayaknya kita harus gitu Bu, kayak harus banyak-banyak bersyukur, harus percaya diri lagi gitu Bu. Dan mungkin untuk kelanjutan kita tuh Bu, mungkin kayaknya kita harus banyak terbuka gitu Bu. Yang lain? Kalau menurut saya, kalau seandainya kita berkelompok ini lebih jangan ragu untuk berargumen, karena argumen kita itu sangat penting untuk kemajuan kita nantinya. Pesan saya, janganlah kayak membandingkan diri sama orang lain, karena kita tuh punya kayak prestasi sendiri. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa juga, karena dari awal kita juga memulainya dengan doa, maka diakhiri dengan doa.
siapa yang ingin memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini? Mungkin dari setelah berakhirnya kegiatan kita hari ini, maka kita tutup dengan doa dimulai. Terima kasih Ananda. Terima kasih juga Ibu ucapkan karena Ananda semua telah mau mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.